dalam kajian Majelis Taklim Saya Surgawi, yang hari ini alhamdulillah merupakan kajian kami yang pertama di bulan Ramadan kali ini. Alhamdulillah telah bergabung juga Ustadz Ali Nurdin bersama kami, yang kali ini akan memberikan kajian dengan tema perjalanan dari Allah menuju Allah juga gitu ya. Mungkin kita bisa langsung mulai Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya rabbal alamin. Waktu dan kajian kami persilakan. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, amma ba'd. Ibu sekalian, rahimakumullah. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini sepenuhnya kita ambil dari ungkapan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan kita semuanya sudah hafal ya, yaitu seperti yang tersirat di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-156, di mana Allah berfirman, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surah Al-Baqarah surah 2 ayat 156. Bisa dibantu monggo terjemahannya? Mungkin saya bisa baca Pak. Monggo. Nanti kami akan bergantian Pak, dari anggota Majelis Taklim akan membacakan ayat-ayat yang akan dibahas oleh Bapak. Sebentar Pak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata innalillahi wa innalillahi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ungkapan inilah saya kira yang kita jadikan landasan untuk tema kita kali ini, yaitu sesungguhnya kita semua berasal dari Allah, milik Allah dan akan menuju Allah. Nah, bagaimana penjelasan Al-Quran tentang prinsip ini, tentang fase kehidupan ini yang saya kira akan menjadi fokus kita pada kesempatan kali ini. Di ayat yang lain kita temukan bahwa fase perjalanan manusia itu digambarkan oleh Al-Quran sebagai mengalami kematian 2 kali dan kehidupan 2 kali. Itulah fase dari Allah menuju Allah. Hal ini seperti yang tergambar di dalam surah 40, namanya surah Ghafir, ayat yang ke-11. Surah 40, ayat yang ke-11, Allah berfirman menggambarkan orang yang telah sampai di akhirat nanti, kapan? Qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujim min sabil. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Ya Tuhan kami telah mati 2 kali dan hidup 2 kali. Nah, pertanyaannya, kapan mati yang pertama dan kapan hidup yang pertama? Termasuk mati kedua. Dan sekarang kita dalam posisi di mana ini? Nah, inilah perjalanan dari Allah menuju Allah yang digambarkan rinciannya kemudian disebut di surah nomor 2, surah Al-Baqarah ayat yang ke-28. Al-Baqarah ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu,
lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Sadaqallahul Azim. Karena Allah, padahal kamu tadinya mati. Inilah kematian yang pertama yang sudah kita lewati. Setiap orang yang sekarang hidup di dunia mengalami atau pernah hidup atau di fase kematian pertama. Pernah tidak ada di dunia ini. Kemudian Allah kasih kesempatan kita hidup sekarang di dunia. Inilah kehidupan yang pertama. Kemudian kumatikan kalian. Inilah hidup yang kedua. Atau maaf, mati yang kedua. Yaitu konsekuensi dari kehidupan dunia ini. Setiap orang nanti akan mengalami mati yang kedua. Dan setelah itu hari kebangkitan. Itulah kehidupan yang kedua, yaitu akhirat. Dan semua akhirnya kembali kepada Allah. Dari Allah kembali kepada Allah. Nah, sekarang mari kita lihat sekelumit penjelasan Al-Quran tentang masing-masing fase proses kembali kepada Allah ini. Yang pertama, tentang ketika manusia masih belum disebut kematian yang pertama. Atau adalah saat belum menjadi sesuatu yang bisa disebut. Mari kita lihat surah nomor 76 ayat yang pertama. Allah berfirman, hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Iya. Sadaqallahul-Azim. Bukankah pernah datang waktu dari masa ya bahwa manusia saat itu belum menjadi sesuatu yang dapat disebut? Misalnya seseorang dilahirkan tahun 19 katakanlah 75. Nah, tahun 70 di mana posisinya? Nah, Al-Qur'an menjawab belum menjadi sesuatu yang dapat disebut. Gitu ya. Belum menjadi sesuatu yang dapat. Artinya bahwa pernah kita belum pernah dalam suatu dimensi kehidupan, yaitu di alam ruh, oleh Al-Quran disebutkan sesuatu yang disebut. Pertanyaannya, ada Al-Quran apa yang dialami ruh manusia di kematian yang pertama sebelum ditiupkan ke dunia ini? Mari kita lihat surah nomor 7, surah Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, a'udzubillahi akhadha rabbuka min bani adam dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. 72. 72. Nyampe sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Sadaqallahul azim. Ingatlah ketika Tuhanmu mengambil perjanjian kepada anak cucu Adam, yaitu dalam ruh ketika belum ditiupkan ke dunia ini. Apa isi perjanjiannya? Alastu birabbikum, aku Tuhan. Semua menjawab, betul Tuhan, engkau Tuhan kami bersaksi. Maka dalam pandangan Al-Quran, setiap orang, setiap manusia yang kelahir sebenarnya membawa kesadaran fitrah. Maka sebetulnya tidak ada orang yang disebut ateis, menolak kehadiran Tuhan, itu tidak ada. Kenapa? Karena dalam dirinya itu ada sebuah keyakinan percaya adanya Tuhan. Ayat ini buktinya meninggal kita di Al-Quran ada seorang tokoh yang diabadikan Al-Quran bukan hanya durhaka, bukan hanya tidak mengakui Tuhan, tapi bahkan berani mengklaim
mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Apa yang terjadi ketika orang ini meninggal? Inilah tokoh Fir'aun namanya. Mari kita lihat. Surah nomor 10, ayat yang ke-90. Ini berita yang dialami oleh orang yang bukan hanya tidak mengakui adanya Tuhan, tapi juga berani mengklaim disebutkan. Tapi ketika hendak meninggal, ternyata kemudian tidak punya pilihan kecuali mengakui adanya Allah itu. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكُوا الْغَرَقَ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إسرائيل وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya yang mengikuti mereka untuk menzolimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim berserah diri." Sadaqallah. Pertanyaannya, bagaimana seorang Fir'aun yang ketika hidup berani mendaku dirinya sebagai Tuhan, tapi ketika mati kemudian tidak punya pilihan, tidak berkutik, kemudian mengatakan, sekarang aku percaya, aku beriman, dan aku termasuk orang. Pertanyaannya, apa yang mendorong Fir'aun tiba-tiba percaya, mengakui adanya Tuhan? Jawabannya adalah fitrahnya yang telah ditanamkan seperti yang diinformasikan di ayat sebelumnya tadi. Yaitu ketika manusia dalam ruhnya, dalam kesadaran di alam ruhnya berjanji di hadapan Tuhan untuk mengakui adanya Tuhan. Itulah fitrah manusia. Bukti yang paling nyata, gampang sekarang, kiranya kita dapat membayangkan. Misalnya contoh ya, kalau ada orang naik pesawat, ternyata pesawat itu mengalami turbulensi yang hebat sekali, maka semua penumpang pasti akan tiba-tiba memanjatkan doa, memohon pertolongan kepada Tuhan. Tanya siapa yang mendorong mengajari itu? Bahkan orang yang tidak punya Tuhan sekalipun saat itu pasti akan menyebut Tuhan. Entah apa Tuhannya. Itulah disebut fitrah, dan inilah yang dialami manusia di fase pertama perjalanannya, yaitu apa? Di dimensi ruh, ketika roh manusia itu belum ditiupkan ke dunia ini. Nah, kemudian kita lanjutkan perjalanannya menuju Allah. Manusia akhirnya dipertemukan dengan roh dan jasadnya. Itulah yang disebut kehidupan pertama, kehidupan di dunia ini yang sekarang kita jalani. Pertanyaannya, apa kira-kira maksud Allah memberikan kesempatan kepada makhluk yang bernama manusia untuk menjalani fase kehidupan di dunia ini? Kita lihat jawabannya di surah nomor 67, surah Al-Mulk, ayat yang kedua. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Bismillahirrahmanirrahim. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa, maha pengampun. Sadaqallahul adzim. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Nah, disinilah kita terjawab bahwa kenapa Allah memberikan kesempatan manusia menjalani hidupnya di dunia. Inilah kehidupan yang pertama. Jawabannya apa? Untuk menguji. Disinilah tempat kita menjalani fase ujian di dunia ini. Nah, maka kemudian kalau ada orang yang datang dan berkata, bagaimana Pak supaya saya hidup nggak perlu diuji? Kita bilang apa ya, sudah mati saja. Karena kalau sudah mati berarti sudah selesai ujian. Tapi kalau sepanjang hari masih di badan pasti akan terus diberikan ujian. Nah, pertanyaannya, untuk apa Allah menguji itu? Di antara jawabannya adalah, mari kita lihat surah nomor 3 Ali Imran ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu sabirin. 132 ya. 142. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar? Iya,
Belum nyata siapa yang bersungguh-sungguh dan belum nyata siapa yang sabar. Pertanyaannya, belum nyata buat siapa? Buat kita semuanya. Bukan buat Allah, kalau Allah sudah nyata. Ya, belum nyata bagi Allah maknanya belum ada kenyataan yang dipilih oleh manusia. Nah, supaya menjadi nyata bagi kita, bagaimana caranya? Allah memberikan ujian. Dan ujian itu berlaku di kehidupan dunia ini. Pertanyaannya, apa soal ujiannya di dunia ini? Jawaban Al-Quran, mari kita lihat surah nomor 21, surah Al-Anbiya ayat yang ke-35. Inilah jenis ujian kehidupan manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. 35. 5. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Sadaqallah. Astagfirullahaladzim. Apa itu ujiannya? Dua macam. Keburukan atau musibah, kesusahan, atau kebaikan, atau kesenangan-kesenangan, atau anugerah. Dua-duanya itu adalah ujian hidup yang berlaku atas manusia. Ya. Contoh musibah misalnya berupa apa? Segala sesuatu yang menimpa kita, kita nggak suka, itu namanya musibah. Di antara jenis musibah yang biasa Allah timpakan kepada manusia sebagai satu ujian, di antaranya kita lihat contohnya di surah nomor 2, surah Al-Baqarah ayat 155, ini contoh musibahnya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sadaqallahu Iya, kami akan pasti menguji. Perhatikan, pasti kami akan menguji. Ini sesuatu yang kita nggak bisa hindari. Tabiat kita hidup di dunia, Allah nyatakan, sungguh pasti kami akan menguji kalian manusia dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan buah-buahan. Artinya apa? Artinya ini contoh jenis-jenis ujian yang biasanya kalau tertimpa seseorang nggak suka. Maka sikap yang diajarkan agama kalau tertimpa ujian seperti itu apa? Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka sabar adalah kunci menghadapi musibah ujian yang kita tidak suka. Ini jenis ujian yang pertama. Jenis ujian yang kedua apa? Kesenangan anugerah. Di antaranya apa? Di antara sekian daftar kesenangan hidup manusia, yang itu juga menjadi jenis ujian. Mari kita lihat misalnya di surah nomor 3, surah Ali Imran, ayat yang ke-14, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir min qantarati minadh dhahab wal fiddah wal khayl musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Sadaqallah. Itulah kesenangan hidup di dunia. Maka karena kesenangan sering menjadi cobaan bagi manusia. Disebutnya perempuan ini cobaan bagi laki-laki. Nah, kalau cobaan bagi perempuan mungkin nanti bisa direnungkan ya, nomor satu apa? Gitu. Apakah laki-laki atau yang lain? Tapi yang jelas Allah merahasiakan ini biar dijawab masing-masing begitu. Karena demikian juga harta benda emas perak, kuda pilihan itu maksudnya diantaranya kendaraan. Binatang ternak artinya investasi yang biasa dikumpulkan manusia. Kemudian sawah ladang artinya tempat aktualisasi diri, apakah itu jabatan dan seterusnya. Itu semua kesenangan hidup di dunia. Cara memperolehnya dan cara menikmatinya itu menjadi ujian bagi manusia. Maka di ayat yang lain secara tegas malahan dikatakan bahwa harta dan anak
adalah cobaan bagimu. Contohnya ya, surah 8 ini 2 kali disebut di Al-Quran. Kita ambil contoh satu ayat saja, surah 8 ayat yang ke-28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anak itu hanya cobaan, dan sesungguhnya Allah ada pahala yang besar. Anakmu adalah coba. Kalau kita mengetahui jenis cobaan dalam kehidupan di fase yang hidup di dunia ini hanya sah betul Al-Quran menunjuk apa? Ketika mendapat cobaan susah, kuatkan kesabaran dan ketika mendapatkan anugerah kekuatan sedang di. Kenapa kok tidak lulus? Karena manusia kalau sedang mendapatkan anugerah kesuksesan, kesenangan, itu tidak merasa mendapatkan cobaan, maka malah tidak lulus. Kita ambil contoh, ada kawan kita yang sedang sukses gitu ya. Kalau kemudian kita ajak untuk berkumpul kajian, mungkin jawabannya, maaf saya masih belum bisa. Kenapa? Ujianku berat. Kenapa toh? Kaya misalnya gitu. Itu kan nggak ada ya. Padahal betul harta dan anak adalah sebagai cobaan. Nah, pertanyaan selanjutnya, berapa lama manusia akan menjalani cobaan atau kehidupan di dunia tempat diuji itu? Al-Quran memberi jawaban, mari kita lihat surah nomor 23 ayat 99 dan 100. Inilah gambaran durasi lamanya manusia di kehidupan dunia ini. Ketika dijelaskan qala kam labistum fil ardi adada sinin qalu labisna yawman aw ba'dha yawm qala illa labistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Ayat berapa ya? Ayat yang ke-99 dan 100. 100. Ya, Surat ketiga, Pak. Surah 23. Oke. Al-Mu'minun. Al-Mu'minun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Iya. Sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Terima kasih Bu Esi. Ini bacanya tegas sekali-kali tidak. Wah, seorang ini dan menyesal. Nanti kita lihat seberapa lama kemudian sebetulnya manusia itu di dunia ini. Terus kenapa dia menyesal? Padahal itu konsekuensi logis kan. Sudah setiap orang yang hidup di dunia pasti akan mati. Tanya siapapun pasti akan tahu begitu. Berapa lama? Nah, mari kita lihat lagi jawabannya surah nomor 23 ayat 112. Surah 23 Mu'minun juga ayat 112. Allah berfirman di ayat ini, qala kam labistum fil ardi adada sinin qalu labisna yawman aw ba'dha yawmin fas'al 'adin qala illa labistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Allah berfirman, "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?" Mereka menjawab, "Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari." Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Dia Allah berfirman, "Kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja, jika kamu betul-betul benar-benar mengetahui. Maka apakah kamu..." Sudah cukup, Bu. Sadaqallah. Orang yang telah meninggal itu ditanya, Bu, oleh Allah, berapa tahun kalian tinggal di bumi? Berapa tahun kalian menjalani hidup di dunia? Kira-kira maksudnya begitu. Yang ditanya menjawab, Tuhan saya di dunia 1 hari. Saya tinggal di dunia setengah hari. Itu pun dikoreksi oleh Allah. Jika kalian tahu yang sebenarnya, kalian itu tinggal di dunia ini, menjalani hidup di dunia ini, diuji di dunia ini sebentar. Sebentar sekali. Kita berhenti sejenak untuk merenung.
Bagaimana mungkin disebut sebentar? Umumnya manusia kan usianya ya, kalau kita lihat dari sejak zaman dulu, misalnya zaman Nabi Adam, itu usianya sampai 1000 tahun, Bu. Wong dakwahnya aja 950 tahun. Di masa Nabi Ibrahim, itu usianya sampai hampir 500 tahun. Di zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kita adalah umat Muhammad SAW. Rasulullah bersabda apa? Rata-rata usia umatku 60 tahun. Kenapa orang yang kemudian ditanya tadi di alam setelah meninggal mereka jawab 1 hari? Ada yang malah yang menjawab setengah hari. Puluhan tahun kok mereka jawabnya. Itu pun dikoreksi Allah. Kalau kamu tahu sebenarnya kamu sebentar. Nah, pertanyaan ini mungkin menjadi muskilah, menjadi hal yang bagaimana mungkin gitu ya. Nah, kita temukan jawabannya di Al-Quran. Inilah sebabnya orang yang hidupnya ratusan tahun, orang yang hidupnya puluhan tahun, setelah meninggal kenapa mereka menyatakan 1 hari atau setengah hari, bahkan kemudian sesaat saja menurut Allah. Jawabannya kita temukan di surah 22 ayat 47. Allah berfirman, wa yasta'jilunaka bil 'adzab wa la yukhlifallahu 'ahdah wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan mereka meminta kepada Muhammad azab itu segerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitungan. Jawabannya di sini ya. Ternyata 1 hari di sisi Allah ya di alam setelah kehidupan dunia ini sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan kita. Berarti kalau kita hitung ya, kita bandingkan dengan konversi waktu di dunia ini kira-kira 1 jamnya rata-rata 45 tahun. Kan 12 jamnya kan 500 tahun. 6 jamnya berarti 250 tahun. Dibagi 6 lagi menjadi kurang lebih 45 tahun. 1 jam di sisi Allah sama dengan 45 tahun usia kita. Jadi kalau rata-rata usia manusia itu kita sekarang ya umumnya adalah 80, 60, 70, 80 tahun. Wajar kalau kemudian Allah mengatakan, hai manusia, sebenarnya kalau kamu tahu hidup di dunia itu sebentar. Kan nggak lebih dari 2 jam. Artinya, nggak lebih dari 2 jam, bayangkan. Itu nonton drakor belum selesai 2 jam. Ini yang punya hobi ya, nonton drakor. Belum selesai. Wah, 2 jam. Artinya apa? Sebentar sekali saat kita itu. Itulah mengapa, nah ini penting ibu-ibu sekalian, dan kenapa kita support ya ibu-ibu di Cahaya Surgawi ini untuk terus menebar kebaikan. Apa itu? Waktu kita sangat sebentar. Maka sangat sayang kalau ini disia-siakan. Buktinya ada orang yang sudah meninggal, minta supaya diberi kesempatan untuk hidup lagi di dunia. Ini kan berarti dunia sangat berharga. Tapi ingat, dunia ini bukanlah tempat kita yang sebenarnya. Maka menjadi sangat rugi kalau kehidupan dunia dengan segala gemerlapnya ini dijadikan tujuan. Nah, jadi kalau kira-kira bikin quote kira-kira gini ya, dunia ini terlalu berharga kalau disia-siakan, tapi menjadi terlalu kecil, terlalu sepele kalau dijadikan tujuan hidup. Tujuan hidup di dunia kok orang ngumpul-ngumpulin dunia. Padahal dunia mau ditinggalkan, kok malah dikumpul-kumpul. Nah, rugi nanti. Itu kan. Mari kita lihat misalnya surahnya nomor 16 ayatnya 96. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq wa lanajziyanna allazi sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. 96. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Perhatikan. Sadaqallahul adzim. Apa yang di sisimu akan lenyap itu maksudnya akan kita tinggal. Seberapa banyak pun seseorang itu berhasil atau diberi anugerah dapat mengumpulkan dari kehidupan dunia ini, harta benda dengan segala macamnya, pasti ditinggal. Itu ditinggal pada akhirnya.
Yang kekal apa? Yang menyertai kita ya iman dan amal soleh kita. Maka sungguh rugi ya kalau ada orang yang diberi kemampuan oleh Allah untuk banyak berbuat kebaikan, tapi dia tidak lakukan, maka menyesal dia. Itulah mengapa di Al-Quran, di antara bentuk amal yang paling disesali manusia setelah meninggal, apa? Amal sosial. Kenapa nggak berbuat baik? Kenapa nggak bersedekah? Maka dia minta supaya diberi kesempatan hidup sebentar saja. Mau ngapain? Mau sedekah. Mari kita lihat ya, surahnya nomor 63, Al-Munafiqun, ayat yang ke-10. Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Sadaqallahul azim. Itu buktinya ya. Maka kalau misalnya sholat kita kok terasa kurang khusyuk, misalnya ya, tilawah Al-Quran kita kurang banyak, itu pun nggak fasih. Nggak usah kecil hati, asal nggak pelit, insya Allah nggak nyesel. Nah, asal apa? Tidak pelit. Dan meninggal nggak menyesal. Tapi sebaliknya kalau ada orang yang rajin ya ibadah, tapi kok ternyata pelit gitu. Padahal dia mampu. Sudah pelit, kalau ngomong nyelekit gitu ya. Taunya dari mana? Dari postingannya itu loh, ngelekit-lekit banget itu misalnya. Itu nanti kalau mati kuburannya sempit, naudzubillah, itu pengen dihidupkan lagi supaya sedekah itu. Maka kita bersyukur. Maka yang paling disyukuri ini serius nih Bu ya, paling disyukuri ini, mohon ya dicatat betul ya. Kita bersyukur kok kita ini dianugerahi oleh Allah, senang berbuat baik. Nah, itu. Maka tadi saya katakan kita support ya. Ibu-ibu di Cahaya Surgawi ini untuk terus menebar kebaikan itu. Kenapa? Enggak setiap orang dianugerahi itu. Enggak setiap orang Allah tanamkan dalam hatinya keinginan untuk berbuat baik. Bahkan tidak sedikit orang yang kemudian baru senang itu kalau berbuat dosa. Baru senang itu kalau untuk hal-hal yang sifatnya mohon maaf materi. Misalnya kalau punya tas branded, kalau punya hubungan sosialita yang keren, itu baru senang. Yang seperti itu apa? Tidak sewajarnya. Al-Quran menyuruh kita senang itu apa? Gembira itu bahagia karena apa? Karena kita di atas rahmat dan karunia Allah dimudahkan untuk berbuat kebaikan. Mari kita lihat ayat surahnya nomor 10 ayat 58. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Dengan rahmat dan karunia Allah hendaklah bergembira. Nah, inilah kunci bahagianya di fase kehidupan dunia ini. Yaitu kita bergembira, berbahagia atas karunia dan rahmat Allah berupa apa? Kita ditakdir Allah menjadi orang yang beriman. Kita diberi kemudahan Allah untuk berbuat kebaikan, berbuat amal saleh, menebar kebaikan dengan sesama. Itu anugerah yang besar dan kita syukur. Ya, atas itu kita syukur. Nah, inilah perjalanan manusia dari Allah menuju Allah di fase kehidupan dunia secara umum. Nah, fase berikutnya adalah kematian yang kedua. Inilah konsekuensi logis dari kehidupan yang dialami ataupun yang dilakukan oleh manusia di jalan ini, pasti akan mengalami kematian. Atas satu hal yang unik dari Al-Quran, ya, ketika memberitakan bahwa pada akhirnya manusia itu akan mati, itu dengan ungkapan redaksi yang kita sebutnya unik. Mari kita lihat ya, surah nomor 23 ayat yang ke-15. Allah berfirman di ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian setelah itu sungguh kamu pasti mati. Perhatikan kalimat ini. Kemudian setelah itu, kalau sebetulnya kalau pola bahasa Arab terjemahan letter luck-nya itu begini. Kemudian setelah itu, sungguh
pasti wahai manusia, kamu benar-benar akan mati. Kalimat penegasnya itu sampai 3 nih. Sungguh, pasti kamu benar-benar akan mati. Dari mana itu terjemahan itu? Dari kata inna, itu artinya sungguh. Ya, kemudian lamayitun, huruf lamnya artinya pasti. Kemudian kalimat yang sifatnya itu nominal, kalimat kalau dalam bahasa Arab itu yang menunjukkan juga kepastian. Maka kemudian dikatakan sungguh pasti kamu benar-benar akan mati. Pertanyaan yang tersisa di sini adalah mengapa Allah kok sampai menggunakan penegasan 3 kali untuk sesuatu yang setiap orang pasti menyadari. Seandainya redaksi ayat itu Allah berfirman, kamu akan mati. Kita udah percaya. Tidak ada yang nggak percaya. Semua orang pasti akan ditanya, kamu mati nggak? Mati mesti. Tapi kenapa Allah kok sampai kemudian menggunakan kalimat sungguh, pasti, kamu benar-benar akan mati, wahai manusia? Jawabannya ada kita temukan di surah 30, surah Ar-Rum, ayatnya yang ke-7. Di sini jawabannya. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui yang lahir tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Ini masalahnya. Jadi umumnya manusia terlalu sibuk, terlalu fokus dengan urusan kehidupan dunia. Sedangkan urusan akhirat mereka lalai. Perhatikan, mereka lalai. Allah tidak menyebut mereka lupa. Bukan, lalai. Lalai itu berarti sadar, kita akan mati. Setiap orang sadar, nanti akan mati. Tapi lalai untuk menyiapkan bekal. Nah, gitu ya. Lalai untuk menyiapkan bekal untuk perjalanan berikutnya dan selanjutnya. Dan itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Tak seorang pun yang bisa menghindari. Sekuat apapun orang itu, maka tidak akan bisa menghindari kematian. Gitu ya. Maka di Al-Quran untuk mengkritik kalau ada orang sok jago, sok kuasa, sok bisa menguasai, mengendalikan diri hidupnya, mungkin karena statusnya atau karena keadaannya gitu. Allah gampang saja itu untuk mengkritik betapa salahnya sikap itu ya. Mari kita lihat Bu, surah nomor 56 Al-Waqi'ah ayat 83-84. Di ayat ini Allah mengkritik ya, memberi tawaran lah gitu. Kalau ada orang yang sok jago merasa hidupnya itu bisa atur sendiri, Allah katakan apa? Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. 80. 3, 8. Ya, 2 ayat, Bu. Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan, dan kamu ketika itu melihat, Nah, dan udah. kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Sadaqallah. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Apa maksud ayat ini? Kalau ada orang sok merasa dia bisa mengatur hidupnya sendiri, bisa menentukan mati hidup sendiri, Allah terus kemudian bilang, oke lah kalau gitu. Mbok ya dicoba kalau memang kamu bisa kuasa atas hidupmu itu loh. Kamu nanti kalau mati, rohmu mau keluar, kamu tahan. Gak usah jadi mati. Kamu mati kan menurut kamu gak keren. Gitu. Maka kalau bisa rohnya kamu tahan biar nggak jadi mati. Nanti kamu lihat loh, itu dialognya Allah dengan orang yang kurang ajar, orang yang merasa hidupnya takabur begitu. Maka dikatakan begitu. Pertanyaannya, adakah orang yang sanggup menerima tantangan ini, yaitu menahan rohnya sudah tidak jadi keluar akhirnya nggak jadi mati? Tidak ada. Karena sudah tiba saatnya semuanya selesai. Itulah mengapa Allah menegaskan di ayat yang lain bahwa ketika yang disebut maut itu tiba, lari kemanapun manusia tidak bisa menghindar. Ini kita lihat di surah 62 ya, surah 62, surah Al-Jumu'ah, ayat yang ke-8. Firman innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
Ini ya, bahwa katakanlah sesungguhnya kematian yang manusia umumnya lari, ya menghindar, nalurinya begitu, orang nggak suka mati. Meskipun mati itu tidak selamanya negatif ya. Di Al-Quran itu banyak ayat yang mengabarkan mati itu suatu keindahan. Mati itu sesuatu yang membahagiakan. Ya, bagi orang-orang beriman. Mati itu kesedihan itu bagi yang ditinggal, tapi bagi yang meninggal sendiri mati itu keindahan. Bagaimana mungkin keindahan? Iya, mari kita lihat cara Allah mengabarkan itu ya. Misalnya ada di surah 79 ayat yang kedua. Allah bersumpah dengan sekelompok malaikat yang diutus untuk apa? Untuk mengambil ruh orang-orang soleh, orang-orang beriman. Allah berfirman, "Wan-nasyitati nashta." Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Nah, ada malaikat yang nanti mencabut nyawa itu dengan lemah lembut. Bahkan orang yang soleh ketika dicabut nyawanya, ketika diambil ruhnya, itu kemudian malaikatnya menyambut dengan penuh menyambut dengan penuh ya kegembiraan, dengan penuh penghormatan begitu ya. Itu yang disebut dengan istilah diwafatkan dalam keadaan baik atau husnul khotimah. Seperti apa itu? Kita lihat dramanya gitu. Kalau disebut drama ya, surah nomor 16, surah An-Nahl ayat yang ke-32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan." Iya. Orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan thayyib atau baik, kemudian malaikat mengucapkan salam. Salamnya itu salamun alaikum. Ada juga di surah Yasin salamun qaulam mir rabbir rahim. Nanti di surah Ar-Ra'd dikatakan salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera atas kesabaran kamu dan seterusnya. Tapi intinya apa? Mati sebuah keindahan, kebahagiaan. Itu bagi orang-orang yang beriman. Tetap musibah bagi yang ditinggal. Nah, karena ini satu yang tidak bisa kita hindari, perjalanan menuju Allah setelah kematian manusia berada di alam barzakh. Inilah alam ruh, dimensi ruh kembali seperti halnya kematian pertama di dimensi ruh, kematian kedua di dimensi ruh. Nah, kalau di kematian pertama mungkin masih netral, masih berada di sisi Allah. Di kematian yang kedua, yaitu ketika manusia sudah menjalani kehidupan di dunia, mereka tinggal di alam barzakh, ruh manusia sudah mengalami apa yang disebut sebagai fase kenikmatan dan kesedihan. Bagi orang-orang yang beriman, maka mereka akan menjalani kehidupan di alam ruhnya itu dengan kebahagiaan, dengan kegembiraan. Hal ini digambarkan Allah di surah nomor 3 Ali Imran ayat 169 170. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhan yang mendapat rezeki. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap apa yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahwa mereka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Sadaqallah. Ini ya yang dialami oleh manusia ketika mereka beriman, diwafatkan dalam keadaan baik, mereka bergembira di sisi Allah dengan karunia yang Allah berikan itu. Ini yang disebut dengan istilah nikmat kubur. Demikian juga kalau orang itu durhaka, maka akan mendapatkan apa yang disebut sebagai dimensi kehidupan di alam ruh yang menyedihkan. Kalau contoh di antara siapa, apa yang dialami oleh Fir'aun, ya. Fir'aun di alam kuburnya, apa yang dialami? Mari kita lihat narasi beritanya di surah 40 ayatnya yang ke-45-46.
di mana Allah menggambarkan kehidupan Fir'aun sekarang ini di alam barzakh. Berapa itu? An-naru yu'raduna 'alaiha huduwa wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'aunal 'adzab. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Iya. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Sadaqallah. Ini yang dialami oleh orang durhaka ketika di alam barzakh, yaitu mereka akan mengalami situasi yang sangat tidak enak, di mana ke depan mereka menyaksikan tempat yang akan dijalaninya kelak di akhirat. Dan ke belakang tentu harapannya akan ada yang mendoakan, tapi tidak ada. Maka kebahagiaan bagi seseorang mukmin ketika sudah meninggal, di samping karunia Allah di alam barzakh juga apa tadi? Doa-doa dari orang yang masih tinggal di dunia. Oke, kita lanjutkan. Satu fase lagi, yaitu manusia mengalami atau menjalani kehidupan yang fase kedua, yaitu kehidupan akhirat. Al-Quran menggambarkan kehidupan akhirat inilah kehidupan yang sebenarnya. Gitu ya. Mari kita lihat surah nomor 29, surah Al-Ankabut, ayat yang ke-64. Allah berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan akhirat itu kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui. Yang sebenarnya. Sadaqallahul azim. Artinya kalau orang kemudian mati-matian untuk mengumpulkan hal-hal di dunia ini, padahal itu mau ditinggalkan, sampai mengabaikan yang sebenarnya kelak nanti di akhirat, sungguh rugi. Yang beruntung siapa? Yang beruntung adalah yang menyiapkan bekal di dunia ini dengan seoptimal mungkin. Itulah Allah ketika berpesan agar kita menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat, itu dengan narasi ayat yang agak unik. Uniknya lagi menarik ya, kita lihat. Surah 59 ayat 18. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha bima ta'malun." Maaf Pak, surat 59 ayat 18. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Ayat ini dalam satu rangkaian satu ayat ada 2 kali perintah bertakwa, di awal, di akhir. Untuk mengapit sebuah perintah penting dari Allah, hendaklah setiap orang memperhatikan bekal untuk hari esok. Yaitu apa? Kehidupan akhirat. Nah, maka karena itulah tempat yang kita semua akan kita tuju. Jadi setelah kematian yang kedua tadi, kelak manusia akan dibangkitkan dalam keadaan sesuai dengan iman dan amalnya ketika di dunia, maka hanya ada 2 kelompok. Kalau di dunia ini kan variasi kelompoknya ya, dan kita mungkin bahasa gampangnya sawang sinawang saja, nggak bisa memastikan. Meskipun standarnya cukup jelas, satu, yaitu keimanan amal soleh di dunia ini. Tapi banyak orang yang mungkin dan kita tidak tahu persis kecuali Allah. Contoh, terkadang ada orang yang beriman, tapi ternyata kehidupannya malah kurang, banyak ujiannya. Tapi sebaliknya ada orang yang kemudian jauh dari kebaikan, jauh dari kebenaran, tapi malah kemudian diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Itu di dunia. Maka kita tidak bisa memastikan membuat satu garis batas demarkasi yang jelas hitam putih, nggak bisa di dunia ini. Orang yang kita duga ideal, baik, ternyata di belakangnya begini. Sebaliknya orang yang kita duga dia kecil, rendah, ternyata malah baik, dan seterusnya. Tapi kalau di akhirat tidak ada. Standar itu hanya satu, yaitu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang hanya dibedakan oleh 2 golongan saja. Ya,
Yang satu yang beruntung akan menuju surganya Allah dalam keadaan gembira, bahagia, dapat ridha Allah. Dan satu kelompok lagi akan menuju sanksi azab Allah karena perbuatannya ketika di dunia. Itulah mengapa di Al-Quran ada yang disebut sebagai orang-orang mereka semua az-zumar. Zumar itu artinya rombongan-rombongan. Mari kita lihat ya, surah 39. Kebetulan juga menjadi nama surah ini, surah Az-Zumar, ayat 71. Ini kalau orang-orang yang rugi dibawa digiring ke hukuman apa? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya atau neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dan dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Sadaqallah. Ini gambaran setelah semua proses hari kebangkitan dijalani, yang ada tinggal orang-orang yang akan dibawa menuju hukuman, atau sebaliknya orang-orang menuju rombongan dibawa menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutkan Bu, surah 39-nya ayat 73-nya, langsung 73-nya. Dikatakan di sini, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaga yang berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan semua berbah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Orang-orang bertakwa di surga. Dan Bapak Ibu sekalian, wabil khusus yang hadir di majelis kita sore ini, insya Allah termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin. Bukti bertakwanya apa? Menjalankan puasa, karena tujuan puasa la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Bukti bertakwanya apa? Beribadah, termasuk kita mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Karena tujuan ibadah kata Allah, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka kelak insya Allah kita akan bersama dibawa oleh para malaikatnya Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang diridhoi insya Allah. Baik, begitu Bu Dewi. Mungkin akan ada sesi tanya jawab berikutnya, kami bersilakan. Terima kasih Pak Ustadz. Terharu ya Pak Ustadz. Alhamdulillah saya merasa bersyukur dikasih kesempatan ini juga untuk bisa membuat majelis taklim cahaya surgawi. Mungkin saya juga mumpung lagi komplit ini sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Cahaya surgawi ini terdiri dari saya, Dewi Basri, lalu ada kakak saya nih, Kak Meta Karin, lalu ada Eva Aditya, ada Esi Iskandar yang tadi membaca terjemahan, lalu ada Novi Ramli, ada Mudi Wardoyo, dan ada Linda Kusmartini. Terima kasih sebelumnya Pak Ustadz, ini saya belum ada pertanyaan, mungkin silakan raise hand supaya bisa langsung saya unmute untuk berdiskusi dengan Pak Ustadz. Mungkin saya ada pertanyaan Pak Ustadz ya, tadi ada beberapa kali diucapkan bahwa saat meninggal ini kita terbagi-bagi menjadi yang masuk neraka lalu masuk surga gitu ya Pak Ustadz. Dan pada saat di surga itu saya ingin tahu Pak Ustadz apakah terdiri dari tingkatan-tingkatan atau seperti apa dan bagaimana Pak Ustadz tingkatan yang paling tinggi dan cara mencapainya gitu Pak Ustadz. Itu sih hayalan ya Pak Ustadz, mudah-mudahan kita dapat surga yang terbaik gitu. Makasih Ibu. Bukan hayalan sih Ibu, harapan. Ya, harapan sekaligus husnudzon, prasangka baik kita kepada Allah. Kalau kita berprasangka baik, Allah akan masukkan kita ke dalam surga, insya Allah dimasukkan surga Bu. Ya, tapi kemudian kalau orang belum apa-apa sudah, oh jangan-jangan nanti amalku nggak terima, jangan-jangan dosaku nggak diampuni, jangan-jangan terus yang banyak. Itu Allah malah nggak suka. Ini gimana sih? Oh, udah beramal kok malah jangan-jangan gitu ya. Maka kita tetap harus optimis, di samping tetap hati-hati ya. Mari kita lihat, ada dua ayat jawabannya. Yang pertama ada di surah 6, surah Al-An'am, ayat 132.
Allah berfirman, walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Silakan Kak Esi. Ya, surah 6 132, Bu. Kak Esi tolong di-unmute. Iya, Bu. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini Sadaqallah. jawaban pertamanya ya, Bu. Ya, masing-masing orang kelak di akhirat itu ada tingkatan surganya masing-masing sesuai dengan amalnya ketika di dunia. Ini sekaligus jawaban apakah surga itu yang Allah gerakkan kita? Jawabannya tidak. Surga itu karena rahmatnya Allah. Jadi kita masuk surga karena rahmatnya Allah. Tapi amal kita itu menentukan tingkat di surga mana kita akan berada. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, surga yang paling tinggi itu seperti apa? Nah, itu kita lihat jawabannya ada di surah 18. Surah 18 namanya adalah surah Al-Kahfi ayat yang ke-110. Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Kahfi ayat 110 10. ayat terakhir. Terakhir ya, terakhir. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyentuh dengan sesuatu pun beribadah kepada Tuhannya. Sedekah. Iya. Jadi surga yang paling tinggi itu surga di mana kita bertemu Allah di dalam surga itu. Ketika Allah dalam surga itu, tentu kalau bertemu Allah, ya itulah puncak kenikmatan seseorang dalam surga. Bersama para nabinya dan seterusnya itu. Nah, gimana cara meraihnya? Kalau di ayat ini cuma simpel ya, yaitu beramal salih dengan ikhlas. Ya, beramal saleh dengan seikhlas mungkin. Falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Amal soleh dan tidak menyekutukan dalam kita beribadah kepadanya. Inilah kira-kira gambaran sekelumit tentang keadaan kelak nanti di surga yang memang bertingkat-tingkat sesuai dengan amalnya seseorang ketika di dunia, dan ada yang paling rendah juga ada surga yang paling tinggi. Tapi ala kulli hal yang penting bagaimana kelak Allah ridho dengan kita sehingga memasukkan ke dalam surganya di level manapun kita syukuri, kita terima. Bahkan ini rahasia nih, Bu. Ada satu hal yang menarik di zaman itu. Digambarkan ya, orang itu ketika karena di dunia banyak berbuat fasik, berbuat dosa, tapi mengabaikan betul kepada Allah. Terus ketika di akhir masukkan ke neraka, di bawah itu langsung kemudian nolah-noleh, tolah-toleh gitu, nolah-noleh gitu, nolah-noleh. Allah terus penasaran, itu tanya itu orang itu kenapa mau dibikin nolah-noleh gitu. Setelah itu ditanya, kenapa kamu tolah-toleh ke belakang itu? Begini, saya itu dulu waktu hidup, memang saya banyak berbuat dosa, itu saya akui. Tapi saya dulu tuh sangat yakin Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun gitu. Seandainya Allah mau masuk pun saya ikhlas. Itu keyakinan saya di dunia. Maka ya sudah, saya kalau memang Allah memutuskan bahwa saya harus masuk neraka, ya sudah saya terima dengan ikhlas juga. Karena gara-gara itu akhirnya itu ya nggak jadi masuk neraka, udah gak terus gara-gara apa? Berprasangka baik tadi itu. Maka kita penting ya untuk dan menjaga prasangka baik kita kepada Allah itu penting. Sampai-sampai Allah itu berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dzanni 'abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku terhadap aku. Gitu. Sehingga penting kita selalu berprasangka baik kepada Allah, apapun yang terjadi dalam hidup kita itu adalah terjadi karena izin Allah, dan kalau Allah izinkan pasti ada kebaikannya di situ. Yang mengatakan manusia itu mengetahui di balik rahasia-rahasia takdir Allah dalam mengurus manusia ini, maka manusia tidak akan berhenti tersenyum.
Kenapa? Karena ternyata semuanya itu baik, semua itu menyenangkan. Hanya seringkali hal-hal itu dibungkus dengan problem, dengan masalah. Tapi sebetulnya itu adalah cara Allah untuk membahagiakan manusia. Nah, manusia juga ada nafsu, makanya nafsu ini yang bikin ribet akhirnya. Mengasih hidup kan sederhana, tapi karena nafsunya lah manusia menjadi ribet. Ya karena apa? Seringkali tidak merasa cukup dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah. Nah, maka hidupnya jadi ribet. Nah, supaya nggak ribet, kita kembali ke agama. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ini Aku ada mau Kak tanya Meta. dong, Ya, Pak. silakan Kak Meta. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu. Saya mau memperkenalkan 2 tahun yang lalu, saya ingat sekali Bapak Ali Nurdin itu datang memberikan ceramah pada saat saya menikahkan anak saya. Iya, Bu. Terima Pak kasih. Ali Nurdin lah jadi penceramahnya, Amin. makanya nggak pernah lupa Terima kasih, Bu. saya Pak Ali Nurdin yang begitu lalu tapi enak dengar ayah saya sudah tinggal kira-kira 12 tahun yang lalu. Tapi satu fase ya Pak, ini kalau saya hubungkan dengan fase kehidupan, fase kematian, fase kehidupan Pak. Itu ada 3 ya Pak yang Bapak terangkan tadi. Jadi ayah saya itu dirawat di rumah dan dia sudah tidak mau lagi dimasukkan ke rumah sakit. Ada satu saat yang sampai dia itu antara sadar dan tidak sadar gitu loh Pak ya. Tapi memang dibantu oleh alat-alat. Kami semua juga memang sudah ikhlas kalau memang beliau akan pergi itu. Tapi Pak selama 8 jam dibilang sadar atau udah koma gitu. Tapi tiba-tiba suaranya lantang lagi, pengen nasi goreng, saya mau nasi goreng gitu kan. Akhirnya kita kan semua kaget ya Pak ya, karena kita udah siap-siap gitu kan, seakan-akan begitu. Besoknya saya tanya sama ayah saya, Papa kemarin kemana sih kok Meta panggil-panggil, Papa nggak jawab gitu. Jadi saya pengen tahu Papa tuh kemana gitu. Dia nangis Pak, beliau nangis, dia mencucurkan air mata, dia bilang kalau dia saya itu sekali dan sedih sekali. Kenapa? Nanti mungkin ada pertanyaannya Pak, tapi ini saya lengkapi sebentar ceritanya, bahwa dia mengatakan bahwa dia itu seakan-akan melayang melihat kita yang sedang berdoa, menuntun gitu, melayang seperti kayak dia melihat sinetron gitu Pak. Nah terus pergilah dia gitu ke beliau itu ke suatu padang rumput yang hijau, bersih, nikmat, nafasnya enak, hati senang, pokoknya gembira. Terus udah gitu ada matahari yang tidak menyilaukan mata, begitu indahnya. Akhirnya beliau sampai ke satu pintu. Tiba-tiba ada suara waktu pas beliau mau masuk ada suara mengatakan bahwa yang ini kembali karena belum sempurna. Gitu Pak. Sampai ayah saya itu bisa cerita detail tentang itu Pak. Sampai dia menangis. Jadi dia minta tolong sama saya, tolong carikan Meta apa yang saya belum sempurna. Karena saya pingin sekali masuk ke situ. Akhirnya dia mengatakan ada satu hal yang tentang peninggalannya dia yang belum dia sempurna. Yang satu lagi, mungkin selama ini sholat saya tidak sempurna karena saya merasa bahwa buang air kecil juga udah nggak bisa terkontrol. Jadi dia tuh orangnya pembersih sekali Pak, ayah saya itu. Jadi rasanya kok kotor ya kalau dia mau sholat atau gimana gitu loh Pak. Nah pertanyaan saya, Pak, apakah memang ini cerita ayah saya ini betul-betul yang ayah saya alami sesuai dengan cerita-cerita di Quran ini gitu loh Pak. Kok saya tuh sedih sekali gitu loh, ayah saya sampai ke situ gitu. Terima kasih Pak. Baik, makasih. Kami kebetulan mendengar cerita yang seperti ini tidak satu versi ya Bu. Ya, artinya tidak hanya sekali. Di beberapa kesempatan juga mengalami. Terus kemudian bahasanya Maaf Pak, beda.
ayah saya tuh wafat umur 91 Alhamdulillah. tahun, Ya, Pak. Dan dia sudah menunggu-nunggu saat panjang itu umur ya gitu Bu loh, ya. Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, amin. Nah, baik. Maka kemudian memang kita meyakininya itu fenomena alam ruh ya Bu. Fenomena kehidupan di alam ruh. Dan jawaban Al-Quran tentang seputar fenomena alam ruh ini apa dan bagaimana? Mari coba kita lihat ayatnya. Surah nomor 17 ayatnya 85. Allah berfirman di ayat ini, "Alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalil." 85 ya, 85 ya, Pak. Pak. Dan mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan yang hanya sedikit. Jadi Al-Quran dan juga hadis Nabi tidak memberikan banyak informasi tentang seputar kehidupan alam ruh, baik sebelum lahir ke dunia maupun setelah meninggalkan dunia. Maka tugas kita, Bu, sekarang berhusnuzon, berprasangka baik bahwa ayahanda almarhum insya Allah dalam keadaan bahagia di alam ruh. Dengan apa? Dengan tadi, Amin. beliau kemudian mengalami di suatu keadaan di padang rumput yang tenang begitu ya, bahwa kemudian belum bisa masuk. Nah, kita rahasianya apa juga wallahu alam. Tapi yang pasti ketika beliau bisa menggambarkan, membayangkan hadir di sebuah dimensi kehidupan, hari tidak menyebabkan panas, maka insya Allah itu gambaran kebahagiaan. Iya, Tinggal amin ya kita Rabbal Alamin, Pak. Mudah-mudahan, ya insya Allah. Iya. dan terus mendoakannya. Terus juga yang terpenting apa? Kita yang masih diberi kesempatan hidup tetap istiqomah kemudian. Semoga kelak nanti dipertemukan kembali bersama keluarga kita, ayahanda ibu kita di sisi Allah dalam keadaan bahagia. Itu yang paling penting, Bu. Karena kalau apalagi kalau sudah sampai usia 90 itu kan sudah banyak maaf oleh Allah sebetulnya itu. Sehingga kemudian Iya, insya Pak. Allah beliau sudah bahagia di sana itu. Dan kitanya yang saya harus terus berikhtiar dan kita tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya, Bu. Amin. Terima kasih, Pak. Ibu Meta. Terima Monggo, Bu. kasih. Lanjut. Belum ada ini Pak pertanyaan, tapi saya mau nyolong nanya lagi Pak. Jadi gini Pak, saya pernah mendengar bahwa di bulan Ramadan itu dari mulai 1 Ramadan sampai akhir Ramadan itu adalah orang-orang yang khusyuk beribadah itu masuk pada masuk pintu surga melalui pintu Ar-Rayyan. Apakah itu benar adanya Pak? Saya mohon penjelasannya. Ya betul, Bu. Itu memang ada dalam hadis Nabi ya, Bu. Ya. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjanjikan atas orang yang beristiqomah berpuasanya. Nah, ini menarik juga ya. Kenapa kok Allah? Padahal kita kan juga ya sholat juga toh. Kita juga umroh, kita haji, kita puasa Ramadan. Tapi kenapa Allah, Nabi kemudian menjanjikan? Nah begini, memang dalam fase kehidupan manusia, dalam ibadahnya itu bervariasi, Bu. Kalau standar wajibnya sama. Ya, tapi kemudian dalam kenyataannya itu ada orang-orang yang memang punya kelebihan, dia sangat kuat sholatnya, puasanya standar saja. Ada orang yang kemudian sangat kuat puasanya, termasuk puasa sunnahnya, tapi sholatnya standar saja. Ada orang yang puasanya, sholatnya standar biasa saja, yang wajib dikerjakan, tapi sedekahnya yang banyak. Ada orang yang hidupnya habis waktunya untuk kemudian apa? Mengajar, membagikan ilmu yang bermanfaat dan seterusnya. Nah, atas variasi orang-orang inilah yang kemudian difasilitasi oleh Allah untuk yang berpuasa mendapatkan surga dan melalui pintu khusus. Nah, gitu ya. Pintu Babur Rayyan itu, Bu. Tapi sebetulnya hakikatnya masing-masing orang kelak nanti akan mendapatkan balasan surga sesuai dengan amal solehnya ketika di dunia ini. Yang penting pesan Al-Quran apa? Mari kita lihat ayatnya ya. Surahnya nomor 64 ayat yang ke-16. Nanti ayat ini, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu,
dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sadaqallah. Poin kita di awal ayat, Bu, bertakwalah sesuai kesanggupanmu. Ada orang yang diberi anugerah misalnya apa, jabatan yang tinggi. Bentuk takwanya apa? Dia gunakan itu untuk kemaslahatan banyak orang. Yang diberi anugerah dengan kelapangan rezeki, dia banyak beramal dengan rezekinya. Yang diberi cobaan dengan kekurangan rezeki, bersabar dengan kondisinya. Maka sama-sama orang bertakwa, tapi Allah katakan sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Nah, kalau sudah demikian, maka yang kita jalani sekarang adalah bagian dari ikhtiar bertakwa sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Kira Allah menerima ibadah dan ketakwaan kita. Oke, begitu Bu. Terima kasih. Mungkin ada lagi Pak pertanyaannya, saya belum lihat ada di chat dan belum ada yang raise hand. Jadi mungkin kita menutup kajian kita hari ini. Saya mau memberikan info kepada para jamaah, ibu-ibu dan bapak-bapak soleh dan soleha, bahwa kajian kami akan kita selama Ramadan ini akan kita lakukan di hari Senin, Rabu, dan Jumat dengan waktu yang sama. Jadi mungkin untuk penutup di akhir kajian ini, saya mohon Pak Ustadz mungkin bisa memimpin doa kita. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita hadirkan niat baik semua, terlebih kita sedang berpuasa ya, menjelang berbuka, kita berikan niat baik. Mungkin ada sebagian keluarga, saudara, handitolan yang sedang sakit, semoga Allah beri kesembuhan. Yang sedang punya masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah di kantor, semoga Allah akan memberikan solusi yang baik. Yang punya hajat yang baik, kabulkan hajat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Devi. Terima kasih semua.